Apakah sampai hari ini saudara masih dalam kondisi jatuh dan gagal? Mari lihatlah seperti Simon Petrus, tidak terus menatap kegagalan dan kejatuhan. Mari kita melihat bahwa sesungguhnya seperti kepada Simon Petrus, Yesus pun datang kepada kita, kepada saudara, kepada saya, dengan tangan yang terulur. Oleh karena di atas kayu salib pun, tangannya bukan dipaksa untuk terbuka lebar dan dipaku. Yesus selalu datang kepada setiap kita dan juga kepada saudara dengan tangan yang terbuka. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih melanjutkan seri tokoh, mengikuti kisah kehidupan Simon Petrus. Kali ini saya menyampaikan bagian yang kelima. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal 21, ayat 5 sampai dengan 19. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami panggil sebagai Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, memeliharakan kami, bahkan Tuhan juga yang memanggil kami menjadi murid Tuhan, rekan sekerja Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Sekali lagi Tuhan, kami akan duduk di sekeliling firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Berilah kami hikmat, berilah kami kuasa firman Tuhan, supaya kami memegangi dan melakukannya. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan dan mampukanlah ia, supaya ia dapat mengerti kehendak Tuhan dan menyampaikannya, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan dan Guru kebenaran kami, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-21, mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-19. Dituliskan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu
jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Simon kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dari apa yang kita baca, Yohanes pasal 21 ayat 5 sampai dengan 19, bagian dari Yohanes pasal 21 yang lebih panjang, izinkan saya memberikan 3 pertanyaan awal. Yang pertama, mengapa Yesus yang bangkit menunggu murid-muridnya di Galilea? Yang kedua, apakah maksud ketiga pertanyaan Yesus kepada Simon? Apakah ketiga pertanyaan itu sama? Yang ketiga, apakah panggilan yang kedua bagi Simon sama dengan panggilan yang pertama? Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keempat penulis Injil menuliskan tentang kebangkitan Yesus dengan perbedaan-perbedaan kecil. Misalnya, Lukas dan Yohanes mengisahkan Yesus yang bangkit sudah menampakkan diri kepada murid-murid di Yerusalem. Sedangkan Markus dan Matius mengisahkan tentang pesan malaikat kepada para wanita yang datang ke kubur Yesus Minggu pagi, bahwa Yesus sudah bangkit dan mendahului murid-muridnya ke Galilea. Dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-16, malaikat yang ada di kubur Yesus sesudah berkata kepada para wanita bahwa Yesus sudah bangkit,
lalu menunjukkan tempat di mana jenazah Yesus sebelumnya diletakkan. Lalu malaikat itu berkata, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan menjumpai dia, seperti yang ia katakan." Markus 16 ayat yang ke-6. Kita menemukan di dalam pesan malaikat kepada para wanita, nama Petrus disebut secara khusus. Walaupun Petrus sudah menyangkal bahwa ia mengenal Yesus sampai 3 kali, ternyata Petrus tidak ditolak oleh Yesus, tidak dicoret oleh Yesus. Petrus tetap diakui sebagai murid Yesus. Demikian juga sesungguhnya murid-murid yang lain sesungguhnya pun walaupun mereka tidak menyangkal mengenal Yesus, mereka mengingkari janji setia mereka, bersedia masuk penjara, bahkan mati bersama dengan Yesus. Hari Jumat malam sampai dengan Minggu pagi, bagi murid-murid Yesus sungguh-sungguh merupakan hari kegelapan. Lebih-lebih bagi Simon Petrus, mereka sangat terpukul, syok. Mereka berduka cita oleh karena penyaliban dan kematian guru mereka. Mereka juga takut kalau mereka ditangkap oleh pemimpin agama Sanhedrin, masih ditambah lagi dengan perasaan bersalah bahwa mereka mengingkari janji setia mereka kepada guru mereka. Dan ternyata Simon Petrus ada bersama dengan rekan-rekannya, bergabung bersama dengan rekan-rekannya, bersembunyi. Ketika Minggu pagi, Maria Magdalena, dan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-10 disebutkan bersama dengan Yohana dan Maria ibu Yakobus, datang dari kubur dengan sebuah berita bahwa lubang kubur Yesus sudah terbuka dan jenazah Yesus sudah tidak ada lagi hilang. Dengan adanya rasa bersalah yang besar di dalam diri Simon, tetapi sekaligus juga ada pengharapan kecil bahwa Yesus, seperti yang dikatakan beberapa kali, akan bangkit dan hidup kembali. Membuat Simon ingin mengetahui perkembangan yang terjadi tentang Yesus. Apa yang terjadi di kubur Yesus yang dikatakan pintu kuburnya terbuka dan jenazah Yesus sudah tidak ada, hilang. Dan ketika kemudian ternyata benar bahwa Yesus bangkit dari kematian, hidup kembali, dan telah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada beberapa perempuan, juga murid-murid Yesus. Para murid bergembira, bersuka cita, karena guru mereka ternyata hidup. Tetapi sekaligus untuk bertemu dengan Yesus, mereka diliputi dengan perasaan malu, rendah diri, bahkan rasa takut. Mereka bingung apa yang harus mereka katakan kepada guru mereka. Dan mereka gelisah memikirkan apa yang akan ditanyakan guru mereka. Bagaimana sikap Yesus. Injil Yohanes menceritakan pada hari kebangkitan, Yesus menampakkan diri 2 kali kepada murid-murid selang 8 hari atau 1 hari Minggu. Pada penampakan yang pertama pada malam ketika Yesus bangkit, Thomas tidak ada di antara para murid,
Dan penampakan yang kedua seminggu kemudian juga pada hari Minggu. Dan Thomas ada di tengah-tengah para murid. Dan Yesus meneguhkan Thomas supaya percaya kepadanya. Tetapi dari 2 kali penampakan Yesus, kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid, Yesus tidak mengungkit tentang ketidaksetiaan para murid maupun juga penyangkalan Simon Petrus. Dan hal ini membuat para murid, lebih-lebih Simon Petrus, masih terus punya perasaan gelisah, tidak nyaman. Mereka bingung sekaligus takut menghadapi guru mereka yang hidup kembali, yang bangkit dari kematian. Karena itu ketika Simon Petrus bersama dengan ke-6 temannya sudah sampai ke Galilea, mereka tiba di sekitar Danau Galilea malam hari, dan agaknya pertemuan dengan guru mereka masih keesokan hari. Di tengah-tengah perasaan gelisah, Simon ingin untuk membunuh perasaan gelisah ini dengan berbuat sesuatu. Dan kebetulan karena mereka ada di Danau Galilea dan mereka adalah nelayan-nelayan, bahkan bila mereka tidak sedang mengikut Yesus, mereka pun kembali menangkap ikan. Lalu Simon mengatakan inisiatifnya bahwa ia akan menangkap ikan. Dan kemudian para rekan-rekannya, 6 orang temannya juga ikut untuk menjala ikan. Dan ke-7 orang ini menjala ikan, melemparkan jala di Danau Galilea semalam-malaman, tetapi 1 ikan pun tidak mereka peroleh. Dan bahkan ketika pagi sudah menyingsing, mereka juga belum berhenti untuk menangkap ikan. Ada perasaan penasaran di dalam diri murid-murid ini, karena mereka nelayan, tetapi mereka tidak menangkap seekor ikan pun, padahal dengan jala, bukan dengan pancing. Lebih-lebih bagi Simon, kegagalan menangkap ikan ini segera mengingatkan ia akan kegagalan yang lebih besar, kegagalan untuk setia kepada gurunya. Dan itulah yang menyebabkan Simon Petrus, mungkin juga didukung teman-temannya, terus menjala tidak berhenti, sehingga dari pagi mereka kemudian sampai kepada siang hari, saat ikan-ikan menghindari panas matahari dan akan menyelam di tempat yang dalam. Dan itulah saatnya untuk berhenti menjala ikan, menangkap ikan. Dan saat itu di tepi danau, seorang pria bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Dan dengan lesu mereka harus dengan jujur mengatakan tidak ada. Kerja semalam-malaman, bahkan ditambah dari pagi sampai siang, ternyata tidak menghasilkan 1 ikan pun. Lalu orang yang berdiri di tepi Danau Galilea itu berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Dan mereka ber-7 dalam keadaan yang sudah lelah, tidak sempat untuk berpikir kritis maupun tidak sempat untuk mendebat. Mereka melemparkan saja jala itu ke arah yang ditunjukkan orang asing itu. Dan yang mengejutkan mereka adalah ternyata jala itu tidak dapat segera mereka tarik, menjadi begitu berat. Ternyata jala mereka menangkap begitu banyak sekali ikan. Dan saat itulah
Yohanes, murid yang dikasihi, segera berkata, "Itu Tuhan." Yohanes segera ingat bahwa panggilan mereka berempat, Simon dan Andreas, Yohanes dan Yakobus, terjadi melalui peristiwa yang sama. Semalam-malaman Petrus dan Andreas tidak berhasil menangkap ikan. Lalu Yesus berkhotbah di atas perahu Simon. Dan ketika selesai berkhotbah, Yesus menyuruh Simon bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya, dan mendapatkan begitu banyak ikan sampai jalannya koyak. Dan sekali lagi sekarang terjadi. Semalam-malaman mereka menjala dan tidak mendapatkan ikan. Dan Yesus pasti yang berdiri di pinggir danau memberi petunjuk, dan mereka segera mendapatkan ikan dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Itu Tuhan. Begitu Simon Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia segera mengenakan pakaiannya, oleh karena tidak hormat memberi salam kepada seorang guru dengan tidak berpakaian selayaknya. Simon Petrus mengenakan pakaiannya, tetapi kemudian terjun ke dalam danau berenang. Simon ingin sebagai yang pertama menyambut gurunya. Dan sesudah teman-temannya sampai ke tepi danau, mereka melihat bahwa gurunya Yesus sudah menyediakan api arang dengan ikan dan roti di atasnya. Dan sekalipun begitu, Yesus menyuruh supaya diambil beberapa ikan yang mereka tangkap, dan Simon pun dengan sigap segera mengambil ikan itu. Dan Yesus kemudian melayani mereka makan, membagikan ikan dan membagikan roti. Dan sesudah sarapan, Yesus secara khusus menatap Simon Petrus dan bertanya kepadanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kata mereka ini bisa ditafsirkan ikan dalam jumlah yang banyak, kapal, dayung, jala, profesi dan pekerjaan Simon sebagai seorang nelayan. Tetapi mengingat apa yang sudah diucapkan Simon Petrus, yaitu ia ingin menonjolkan dirinya dalam persaingan dengan rekan-rekannya, sehingga dia pernah mengatakan, sekalipun rekan-rekannya akan goyah imannya, aku tidak. Dan sekarang Yesus seperti mengembalikan sesumbar Simon Petrus ini. Simon, apakah kasihmu melebihi kasih teman-temanmu? Dan Simon sudah berubah. Oleh karena dengan rendah hati dia kemudian menjawab, "Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Tetapi Yesus tetap bertanya untuk yang kedua kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kali ini tanpa perbandingan dengan lebih daripada mereka ini. Dan kali yang kedua ini pun Simon menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Tetapi Yesus ternyata sesudah mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku," Yesus melanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga, dan sepertinya masih sama. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya di dalam bahasa Yunani, ketiga pertanyaan Yesus ini memiliki perbedaan.
Pada kali yang pertama, Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pada kali yang kedua, Yesus memperpendek pertanyaannya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Tetapi dua pertanyaan Yesus ini, kata kasih yang dipakai adalah kata agapao. Agape, kasih Tuhan, kasih ilahi, kasih yang mutlak memberi tanpa pamrih. Sementara dua kali Simon Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Kata kasih yang dipakai oleh Simon adalah kata phileo, philia, kasih persaudaraan, kasih antar teman, memberi dan menerima relatif seimbang. Jadi, Yesus bertanya kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, dengan kasih Allah?" Dan Simon menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi kasihku adalah kasih philein, kasih saudara, kasih seorang teman." Dan pada kali yang ketiga Yesus bertanya, Yesus sesungguhnya mengubah, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kali yang ketiga bukan agapao, agape, tetapi philein, philia. Sehingga kalau dibuat secara bebas, pada pertanyaan yang ketiga Yesus mengatakan, "Jadi Simon anak Yohanes, engkau mengasihi aku dengan kasih philein, bukan agape." Itulah yang menyebabkan Simon bersedih. Bukan saja oleh karena dia ditanya 3 kali, tetapi pertanyaan yang ketiga menunjukkan bahwa dia tidak memenuhi standar 2 pertanyaan Yesus yang pertama. Kasihnya bukan kasih agape. Ia harus dengan jujur, dengan rendah hati mengakui bahwa kasihnya adalah kasih philein. Jikalau secara bebas saya mengungkapkan kasih dari Simon Petrus, sesungguhnya Simon Petrus menjawab pertanyaan yang ketiga, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Walaupun kasihku hanya kasih philein, kasih philia, kasih seorang saudara, kasih antar teman. Tuhan, engkau tahu, walaupun realita perbuatanku gagal menunjukkan kasihku, karena aku menyangkal engkau. Tetapi hatiku yang paling dalam, engkau tahu aku mengasihi engkau dengan kasih philia." Dan Yesus pun mengatakan sebagai jawabannya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban Yesus sesudah Simon mengatakan bahwa ia mengasihi Yesus gurunya, yang pertama sesungguhnya adalah beri makan anak-anak dombaku. Yang kedua, peliharalah domba-dombaku. Dan yang ketiga, beri makan domba-dombaku. Sesudah Simon Petrus menyatakan komitmennya, hatinya yang paling dalam dengan kejujuran bahwa kasihnya hanya sampai taraf philia, Yesus pun kemudian berkata, "Pada masa muda ini engkau bebas menentukan pilihanmu dan kemana engkau akan pergi. Tetapi pada masa tuamu,
engkau akan menyerahkan dirimu untuk ditangkap dan diikat, dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yesus menyatakan keinginan Simon Petrus yang gagal. Niatnya untuk mempersembahkan diri, bersedia menderita dan mati bersama dengan Yesus, akan diwujudkan Tuhan, akan ditolong Tuhan, sehingga pada masa tuanya Simon Petrus akan mengikuti Yesus jalan salib, menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya, bersedia untuk mempersembahkan dirinya. Dan menurut legenda, ketika Kaisar Nero membakar kota Roma dan menuduh orang-orang Kristen yang melakukannya, dan karena itu orang-orang Kristen ditangkapi, Simon Petrus sudah keluar dari kota Roma. Tetapi di perbatasan Roma, ketika Simon hendak keluar, ia menjumpai gurunya Yesus hendak masuk. Dan karena itu dia kemudian bertanya, "Quo vadis Domine?" Mau kemana Tuhan? Dan jawaban Yesus sungguh mengejutkannya. Masuk ke kota Roma untuk disalibkan kedua kalinya, menggantikan engkau. Simon sadar bahwa dia sekali lagi hendak melakukan kesalahan besar. Ia kembali masuk ke kota Roma dan sungguh ditangkap dan diputuskan untuk dihukum mati, disalibkan. Tetapi dia mengajukan permohonan, "Aku tidak layak untuk disalibkan seperti guruku. Salibkanlah aku dengan kepala di bawah dan kaki di atas." Tuhan menolong Simon Petrus untuk mempersembahkan hidupnya, menderita dan bahkan mati bersama dengan Tuhan. Lalu Yesus mengakhiri dengan mengatakan kepada Simon, "Ikutlah aku." Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus menunggu murid-murid di Galilea? Oleh karena Galilea adalah tempat di mana Yesus mengajar murid-murid sebelum mereka memasuki Yerusalem untuk mengalami peristiwa yang mengerikan. Kembali ke Galilea akan menyegarkan ingatan murid-murid. Di tempat ini Yesus mengajarkan hal ini. Di tempat ini terjadi peristiwa Yesus menyembuhkan, Yesus mengusir setan, Yesus melakukan perbuatan ajaib. Galilea akan menjadi tempat di mana murid-murid semakin cepat dipulihkan dari keguncangan dan kegoyahan iman mereka. Dan secara khusus, di Galilea juga Simon Petrus mendapatkan panggilan yang kedua. Apakah panggilan yang pertama dan panggilan yang kedua itu sama? Sepertinya berbeda. Oleh karena panggilan pertama Simon bersama dengan Andreas, Yohanes, dan Yakobus di dalam Lukas 5 adalah panggilan untuk "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan gambar peristiwa yang terjadi adalah Yesus memberikan mujizat sehingga murid-murid mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, tetapi jala mereka robek. Ada sebagian ikan yang keluar kembali dan tidak terdeteksi lagi. Panggilan Simon Petrus sebagai penjala manusia adalah panggilan penginjilan, panggilan untuk membawa orang kepada Tuhan. Tetapi panggilan yang kedua ditandai dengan mujizat. Yesus memberi ikan dalam jumlah yang banyak, tetapi jala itu tidak koyak.
Dan ikan itu dihitung 153 ekor ikan-ikan besar. Inilah panggilan untuk gembalakanlah anak-anak dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Panggilan bagi Simon dan rekan-rekannya untuk menjadi seorang gembala. Menggembalakan, memelihara, memberi makan, menjaga supaya anak-anak domba dan domba-domba tidak ada yang hilang, tidak ada yang dimangsa binatang pemangsa. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa justru Simon Petrus yang gagal? Mengapa justru Simon Petrus yang menyangkal bahkan sampai 3 kali yang dipanggil untuk menjadi seorang gembala? Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pengganti dirinya. Dan tahap untuk mengajar murid-muridnya, ternyata ada bagian-bagian di mana pengajaran itu tidak akan dapat dimengerti sepenuhnya tanpa sebuah pengalaman yang akan memberikan pengertian yang lebih. Walaupun Yesus berusaha untuk menjelaskan tentang penderitaan, tentang penangkapan dan kematiannya yang akan mengguncangkan murid-murid, tetapi murid-muridnya tidak dapat mengerti. Dan karena itu Tuhan Yesus membiarkan hal itu terjadi. Tuhan Yesus membiarkan murid-murid belajar dari pengalaman. Dan Simon Petrus bersama dengan rekan-rekannya punya pengalaman yang pahit, punya pengalaman yang membuat mereka malu dan rendah diri, yaitu gagal mewujudkan janji setia mereka untuk menderita bersama dengan Yesus dan mati bersama dengan Yesus. Yesus mengajar murid-muridnya supaya tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak menyombongkan akan kemampuan diri mereka. Yesus sekaligus juga mengajarkan kepada murid-murid, terlebih Simon Petrus, seperti apa rasanya ketika gagal, ketika jatuh, ketika dalam keadaan terpuruk. Bukankah itu merupakan hari-hari yang gelap, hari-hari yang penuh dengan berbagai pikiran-pikiran negatif, malu, merasa tidak berharga, dan juga dihakimi oleh teman-teman dan pemimpin. Tetapi ada sebersih kerinduan bahwa ingin untuk memperbaiki situasi. Masih tetap ada seperti yang ada dalam hati Simon, rasa kasih dan cinta akan Tuhan. Ingin untuk kembali diberi kesempatan untuk melayani. Tetapi siapa yang akan memberi kepercayaan dan pelayanan kepada mereka yang gagal? Simon Petrus dan murid-murid yang lain diizinkan Yesus mengalami pengalaman yang menyakitkan, yang memalukan, yang membuat mereka rendah hati. Dan justru karena pengalaman ini, mereka siap untuk menjadi gembala. Mereka tidak akan memandang hina orang-orang, gembala-gembala maupun domba-domba yang jatuh dan gagal. Mereka mengerti rasanya jatuh dan gagal. Dan seperti mereka ditolong dan dikuatkan oleh guru mereka, mereka punya pengalaman untuk menolong, untuk menguatkan teman-teman mereka. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami kegagalan? Pernahkah saudara mengalami kejatuhan? Saudara tidak bisa membuktikan komitmen saudara
saudara ternyata dianggap tidak setia, meninggalkan pelayanan, tidak bisa diandalkan. Dan dalam situasi seperti itu seringkali ada saudara-saudara seiman, bahkan pemimpin saudara, yang tidak menolong tetapi justru menambahi beban dengan penghakiman dan bahkan seringkali juga penghukuman. Tetapi kita bersyukur bahwa Kristus, guru besar kita, tidak bertindak yang seperti itu. Yesus tidak mengungkapkan sedikit pun cercaan terhadap Simon Petrus maupun murid-murid yang lain. Yesus tidak menyindir-nyindir mereka, tetapi Yesus mempersilahkan Simon Petrus untuk mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam, mengungkapkan kerinduan apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya, pikirannya, batinnya. Tuhan tidak punya waktu untuk membicarakan kegagalan masa lalu, membahas peristiwa masa lalu yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali menambah malu dan menambah beban berat. Yesus tertarik dengan apa yang ada sekarang, apa yang ada dalam hatimu walaupun engkau gagal, apa yang menjadi kerinduanmu walaupun engkau tidak mampu menunjukkan dan mewujudkan komitmenmu. Dan itulah yang ditawarkan kepada Simon Petrus. 3 kali penyangkalan bisa ditutup dengan 3 kali pernyataan bahwa Simon Petrus mengasihi gurunya. Walaupun dengan jujur sekarang ia mengatakan bahwa kasihnya hanyalah kasih Phileo, kasih persaudaraan. Bukan kasih yang hebat, kasih ilahi atau kasih Allah, juga bukan kasih yang melampaui, kasih saudara-saudaranya ataupun rekan-rekannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah jatuh, gagal? Apakah sampai hari ini saudara masih dalam kondisi jatuh dan gagal? Mari lihatlah seperti Simon Petrus, tidak terus menatap kegagalan dan kejatuhan. Mari kita melihat bahwa sesungguhnya seperti kepada Simon Petrus, Yesus pun datang kepada kita, kepada saudara, kepada saya, dengan tangan yang terulur. Oleh karena di atas kayu salib pun tangannya bukan dipaksa untuk terbuka lebar dan dipaku. Yesus selalu datang kepada setiap kita dan juga kepada saudara dengan tangan yang terbuka, menyambut bila kita bersedia kembali. Dan yang ia tanyakan bukan kesalahan saudara, kegagalan saudara, tetapi apa isi hati saudara? Apa kerinduan saudara? Apakah saudara mengasihi Yesus? Apakah saudara masih memiliki kerinduan untuk melakukan bagi Yesus, untuk melayani Yesus, untuk melakukan apa yang dipercayakan kepada saudara? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk mempercayai. Walaupun kita punya pengalaman buruk, baik kegagalan kita maupun sikap-sikap para pemimpin yang menghakimi dan bahkan yang membuang kita, Tuhan Yesus, Tuhan kita, bukan yang seperti itu. Dia justru hadir ketika kita dalam keadaan hina, papa, dan dosa. Bukankah dia semestinya di sorga yang kudus dan mulia? Bukankah dunia ini tempatnya orang-orang berdosa? Tetapi dia justru meninggalkan sorga untuk datang ke dunia
Dia bersedia melepaskan kemuliaan, bahkan kehidupan yang kudus dan indah dan bahagia, untuk mengalami segala perlakuan yang buruk, licik, dengki, jahat, dan kejam. Oleh karena dia ingin hadir di tengah-tengah manusia ciptaannya yang dikasihinya, yang menderita oleh karena dosa, yang tidak berdaya oleh karena kelemahan akibat kita dikuasai dosa, dikuasai maut, dan dikuasai oleh roh-roh jahat. Ia datang untuk memegang tangan kita. Ia datang untuk menarik kita bangkit berdiri. Ia datang untuk bukan cuma mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi ia datang untuk kembali berkata, ikutlah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membantu kita mempersembahkan apa yang mungkin pernah kita komitmenkan, tetapi gagal. Pernah kita nyatakan, tetapi ternyata omong kosong. Kerinduan kita untuk berbuat bagi Tuhan, kerinduan kita untuk mengalami bahkan penderitaan karena Tuhan dan bagi Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan akan menolong supaya keinginan dan kerinduan yang tidak mampu kita wujudkan dengan kekuatan kita yang lemah, Tuhan akan memberikan karunia-Nya, kekuatannya, untuk kita mampu mempersembahkan hidup kita, bahkan penderitaan kita, bahkan kematian kita bagi kemuliaan-Nya. Dan bila kita mengasihi Tuhan, maka terimalah penetapannya, gembalakanlah anak-anak dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, peliharalah mereka, beri makan, jangan sampai ada yang hilang, jaga. Siapa orang-orang yang dimaksudkan Tuhan sebagai anak-anak domba saudara? Siapa yang dimaksudkan sebagai domba-domba yang harus saudara gembalakan? Ingat, di tengah-tengah gereja-gereja yang sebagian besar lebih mementingkan program ketimbang menggembalakan orang. Panggilan Kristus bukan menggembalakan program. Panggilan Kristus adalah menggembalakan anak domba dan domba. Mendampingi, menolong, mengarahkan, melindungi, supaya domba-domba ini dapat hidup dengan baik. Apakah saudara orang tua yang punya anak-anak? Bagaimana dengan pendidikan iman bagi anak-anak saudara? Saudara adalah gembala bagi mereka, bukan diserahkan ke komisi sekolah minggu. Bagaimana dengan saudara yang memiliki karyawan, orang-orang yang ikut bekerja, bahkan di rumah yang membantu urusan rumah, sopir? Bukankah mereka adalah orang-orang yang harus saudara gembalakan? Bukan orang-orang yang mesti saudara peras, saudara injak hanya untuk kepentingan dan kesuksesan saudara. Bukan, salah besar. Mereka adalah orang-orang yang harus saudara bawa untuk dapat percaya kepada Kristus, yang mengasihi mereka, yang menginginkan segala yang terbaik bagi mereka.
Mari kita renungkan. Apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana jawab saudara? Ikutlah aku. Bagaimana kesediaan saudara? Kiranya Roh Kudus menolong saudara. Amin.